Setelah sistem Shichibukai resmi dibubarkan pada manga One Piece chapter 957, secara otomatis tidak hanya hak-hak istimewa para mantan Shichibukai saja yang dicabut. Nilai bounty mereka pun langsung akan aktif kembali saat itu juga. Oleh karena nilai bounty mereka aktif kembali, status sosial mereka saat ini juga kembali dilabeli sebagai seorang kriminal oleh pemerintah dunia. Baik Marine maupun para bounty hunter punya hak untuk menangkap dan memenjarakan mereka semua, kalau mampu. Nah, dari semua mantan Shichibukai yang ada, hanya Dracul Mihawk saja yang sampai saat ini masih belum dikonfirmasi nilai bounty-nya. Baik nilai bounty-nya saat pertama kali menjadi Shichibukai maupun nilai bounty-nya saat ini, jika mengalami update akibat adanya fluktuasi dan inflasi nilai mata uang Belly. Banyak yang beranggapan kalau seorang Dracul Mihawk pasti memiliki nilai bounty MM-an, paling tidak sekitar 2-3 miliar Belly lah, karena dia adalah seorang pendekar pedang terkuat yang merupakan rival seorang Yonko. Tapi tunggu dulu, sistem penentuan nilai bounty oleh Marine tidak didasarkan oleh kekuatan individu seorang kriminal, tapi lebih karena faktor ancaman yang mereka timbulkan. Untuk kasus Dracul Mihawk, di satu sisi dia memang seorang pendekar pedang terhebat dalam masa 20 tahun terakhir. Dia juga merupakan lawan sparring seorang Yonko, Akagami no Sangs. Tapi di sisi lain dia tidak punya kecenderungan untuk menjadi opposite pemerintah. Dan dia juga tidak jarang menghabisi kelompok bajak laut lain yang dia anggap mengganggu jadwal hariannya. Jadi secara politik, posisi Dracul Mihawk tidak terlalu membahayakan pemerintah dunia. Sehingga kami rasa nilai bounty Dracul Mihawk ketika dirinya ditawari untuk menjadi seorang Shichibukai tidak akan lebih dari 1 miliar Belly. Dan lagi, timing atau kapan atau tahun berapa seseorang bajak laut menduduki posisi Shichibukai juga punya valuasi terhadap besaran nilai bounty-nya waktu itu. Perlu kalian ketahui, Akagami no Sangs, rival abadinya Mihawk, baru mendapatkan nilai bounty MM-an setelah dia menjadi seorang Yonko, yaitu sekitar 6 tahun yang lalu. Sementara Dracul Mihawk sudah menjadi seorang Shichibukai jauh sebelum itu. Yang artinya, nilai bounty Mihawk sudah di-freeze, sudah dibekukan jauh sebelum rivalnya ini mendapatkan nilai bounty MM-an. Jadi ketika nilai bounty Sangs terus meroket seiring naiknya pamornya sebagai seorang bajak laut, nilai bounty Mihawk tetap segitu-segitu saja. Dan lagi, menurut Fifth Record Data Book Volume 2, Dracul Mihawk ditawari posisi sebagai seorang Shichibukai tidak lama setelah Goldie Roger dieksekusi. Dengan kata lain, bisa jadi Dracul Mihawk adalah bajak laut pertama yang menduduki kursi Shichibukai. Sehingga besar kemungkinan nilai bounty-nya saat itu baru 9 digit kecil. Gapnya tidak terlalu timpang dengan nilai bounty para mantan Shichibukai yang lain yang satu angkatan dengannya. Sampai saat ini Shichibukai yang memiliki nilai bounty tertinggi ketika pertama kali direkrut oleh pemerintah dunia adalah Edward Weevil dengan 480 juta Belly-nya, disusul Trafalgar Law dengan nilai bounty sebesar 440 juta Belly. Dari dua contoh Shichibukai baru ini, bisa ditarik kesimpulan kalau semakin kesini, semakin besar nilai bounty bajak laut yang direkrut sebagai Shichibukai. Dan semakin ke belakang, semakin kecil nilai bounty para mantan Shichibukai ketika mereka pertama kali direkrut. Kecuali untuk kasus Kurohige dan Buggy. Kurohige menduduki posisi Shichibukai saat dirinya belum memiliki nilai bounty sama sekali, karena dia bisa menyerahkan Kapten Divisi 2 Bajak Laut Shirohige, Portgas DS kepada pemerintah dunia. Sementara Buggy mendapatkan posisi Shichibukainya hanya dengan nilai bounty 15 juta Belly, karena banyaknya tahanan Impel Down yang menjadi anak buahnya setelah Perang Besar Marineford. Kedua orang ini adalah kisah lain dari keberuntungan dan kerja keras. Nah, sebelum kita prediksikan angka pasti besaran nilai bounty-nya Dracul Mihawk, ada baiknya kita cek dulu data diri para mantan Shichibukai generasi pertama ketika pertama kali mereka direkrut. Kita mulai dari Jinbe. Jinbe menjadi seorang Shichibukai sekitar 11-10 tahun yang lalu, setelah dia mengambil alih posisi kapten kelompok bajak laut Matahari setelah kematian Fisher Tiger. Gara-gara keputusannya ini, kelompok bajak laut Matahari terpecah menjadi 3 faksi, yaitu faksinya Jinbe, faksinya Arlong, dan faksinya Makro. Pada saat bergabung dengan sistem Shichibukai, nilai bounty Jinbe adalah sebesar 250 juta Belly. Selanjutnya ada Don Quixote Doflamingo. 10 tahun yang lalu, Doflamingo baru menduduki posisinya sebagai Shichibukai setelah mengancam pemerintah dunia dengan menggunakan informasi rahasia yang dia ketahui ketika masih menjadi seorang Celestial Dragon.
Pada saat itu, nilai bounty-nya sudah sebesar 340 juta belly. 12 tahun yang lalu, Bartholomew Kuma masih ikut rombongan pasukan revolusi yang dipimpin oleh Dragon menuju Goa Kingdom. Dan 2 tahun setelahnya, dia masih terlihat melatih Sabo di markas rahasia pasukan revolusi, Baltigo. Itu artinya dia bergabung dengan sistem Shichibukai kurang dari 10 tahun yang lalu. Dia bergabung dengan Shichibukai setelah Don Quixote do Flamingo ketika nilai bounty-nya sebesar 296 juta belly. Selanjutnya ada buah Hancock. Saat usianya baru 18 tahun, dia melakukan sebuah aksi luar biasa yang membuat nilai bounty-nya langsung meroket menjadi 80 juta belly. Karena satu saja aksinya ini, 13 tahun yang lalu, dia ditawari untuk menduduki posisi Shichibukai. Berikutnya ada Sir Crocodile. Pada saat usianya sekitar 25 tahunan, Crocodile sudah menduduki posisi Shichibukai di New World. Sekitar 5 tahun setelahnya, yaitu pada saat usianya 30 tahun, Crocodile pindah ke Alabasta setelah kelompoknya dihancurkan oleh Shirohige. Pada saat pertama kali menduduki posisi Shichibukai sekitar 20 tahun yang lalu, nilai bounty Sir Crocodile sama dengan nilai bounty-nya saat ini, yaitu 81 juta belly. Selanjutnya, Gekko Moria. Sekitar 23 tahun yang lalu, dia dan kelompok bajak lautnya bentrok dengan kelompok Kaido di distrik Ringo, negeri Wano. Saat itu nilai bounty-nya sudah sama dengan nilai bounty-nya saat ini, yaitu sebesar 320 juta belly. Sehingga ada kemungkinan kalau Gekko Moria sudah menduduki posisi Shichibukai sejak 20 tahunan yang lalu, setelah dia membangun kembali Gekko Pirates di West Blue setelah kelompoknya yang sebelumnya dihancurkan oleh Kaido di Wano. Dan yang terakhir ada Dracul Mihawk. Menurut informasi yang tertera pada Vivre Card Databook Volume 2, beberapa tahun setelah eksekusi mati Goldie Roger, Dracul Mihawk menerima tawaran untuk menjadi seorang Shichibukai. Sehingga ada kemungkinan Sir Crocodile, Gekko Moria, dan Dracul Mihawk adalah 3 orang pertama yang menduduki kursi Shichibukai. Yang itu juga berarti kalau nilai bounty Dracul Mihawk sudah dibekukan sejak lebih dari 20 tahunan yang lalu. Di mana kita bisa lihat berdasarkan data diri para Shichibukai generasi pertama ini, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki nilai bounty lebih dari 400 juta belly. Dari semua Shichibukai generasi pertama, nilai bounty Don Quixote do Flamingo lah yang paling tinggi, yaitu 340 juta belly. Itu pun dia baru bergabung sekitar 10 tahunan yang lalu. Sementara Shichibukai generasi pertama yang sudah bergabung sejak 20 tahunan yang lalu, yang nilai bounty-nya paling tinggi adalah Gekko Moria dengan 320 juta belly-nya. Jadi ada kemungkinan kalau nilai bounty-nya Dracul Mihawk ketika pertama kali bergabung dengan Shichibukai tidak jauh-jauh dari 320 juta belly. Namun karena pada saat itu Dracul Mihawk sudah mendapatkan julukan sebagai pendekar pedang terhebat, maka besar kemungkinan nilai bounty Mihawk lebih tinggi dari Moria. Dan tentu saja nilai bounty Mihawk saat itu jauh lebih tinggi dari Akagami no Shanks yang masih bau kencur. Sehingga logikanya, setelah sistem Shichibukai dibubarkan, nilai bounty Dracul Mihawk yang kembali aktif tidak bisa disetarakan dengan nilai bounty Akagami no Shanks yang saat ini sudah menjadi seorang Yonko. Tapi juga tidak bisa disetarakan dengan nilai bounty-nya Shanks saat 20 tahunan yang lalu. Perbandingan yang paling masuk akal menurut kami adalah nilai bounty-nya Gekko Moria yang satu angkatan dengannya. Sehingga menurut hemat kami, nilai bounty Dracul Mihawk saat pertama kali bergabung dengan Shichibukai dan saat aktif kembali setelah sistem Shichibukai dibubarkan berada di rentang antara 400 juta hingga 800 juta belly. Kami pribadi berpendapat kalau nilai bounty Dracul Mihawk adalah sekitar 500 juta belly. Lebih tepatnya 490 juta belly, sesuai dengan kemunculan perdananya pada manga One Piece chapter 49. Atau mungkin 390 juta belly yang diadopsi dari tanggal lahirnya, bulan 3 tanggal 9. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Jangan segan untuk mengirimkan pendapat, ide, gagasan, teori seputar One Piece ke alamat email kami realguenwe@gmail.com. Siapa tahu teori kalian bisa kami angkat menjadi sebuah video dan bisa disaksikan oleh ratusan ribu fans One Piece di Indonesia. Dan tentunya, teori pendapat gagasan yang sudah kalian kirimkan dan telah kami videokan tidak akan kami hargai dengan percuma. So, tak tunggu teorimu ya cah. Matur nuwun.